Belum selesai dengan malpraktek yang salah potong burung yang sempat ramai beberapa hari yang lalu. Kini muncul lagi kisah malpraktek yang bikin kita sedih nih gengs. Disclaimer dulu gengs ya. Malpraktek merupakan tindakan kriminal yang ada di dunia medis. Karena bisa membahayakan keselamatan pasiennya, ternyata di dunia ini, termasuk Indonesia khususnya, masih banyak sekali orang-orang yang mengaku kompeten di bidangnya, tapi malah membahayakan pasien yang dia tangani. Jadi contoh, dia itu ngaku sebagai perawat, dokter, atau semacamnya, tapi dia tidak memiliki lisensi resmi atau dia memiliki lisensi, tapi lisensi tersebut merupakan lisensi yang palsu. Nah, ini kan bahaya banget ya, guys. Nah, di sini kita bakal membahas kejadian ini semata-mata untuk edukasi, agar kita semua lebih berhati-hati dalam memilih tempat-tempat untuk menangani kesehatan kita. Halo gengs, Ari Adiasa di sini. Baru-baru ini ada seorang balita asal Bima, Nusa Tenggara Barat yang bernasib malang akibat malpraktek tersebut. Dia adalah Arumi Agenia Azkaira. Kita singkat saja untuk mempermudah, kita panggil balita tersebut dengan sebutan AA. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke pembahasan. AA merupakan seorang balita yang berusia 1 tahun 4 bulan asal Bima, Nusa Tenggara Barat. AA merupakan anak kedua dari pasangan Andika Putra dan Marliana. Pasangan ini berasal dari desa Jambe, Polo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Awalnya, keluarga ini hidup sangat bahagia dengan kedua anaknya. Kakaknya, si AA ini sangat bahagia juga memiliki adik yang bernama AA ini. Sampai akhirnya pada 9 April 2025, AA mengalami panas tinggi yang membuat dia sampai muntah-muntah. Pada 10 April 2025, kondisi AA tak kunjung membaik. Akhirnya, setelah dilakukan musyawarah antara ibu dan ayah AA, mereka sepakat membawa anak cantik tersebut ke IGD Puskesmas Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Ibu dan ayah AA awalnya tak pernah menyangka hal buruk akan terjadi. Harapan mereka cuma satu, kesembuhan anak mereka setelah anak mereka dibawa ke IGD Puskesmas Bolo. Akan tetapi, langkah mereka membawa anak mereka ke IGD membuat hidup anak mereka berubah selamanya. Tim medis di Puskesmas Bolo tersebut melakukan tindakan pertamanya dengan memasang infus di tangan kiri AA. Namun, beberapa waktu kemudian terlihat pembengkakan. Marlina yang merupakan ibu si AA segera melapor ke perawat dan infus pun dicabut. Namun, beberapa jam setelahnya, infus kembali dipasang, kali ini di tangan kanan. Kemudian, keesokan harinya, AA dipindahkan ke ruang perawatan anak. Namun, kondisi si AA tidaklah membaik. Marliana yang khawatir meminta rujukan ke RSUD Sondosia pada 13 April 2025. Tentu kita tak bisa menyalahkan sang ibu yang sedang panik. Wajar, anaknya sudah 3 hari loh ini di puskesmas, tapi tidak ada perubahan sedikit pun. Bahkan kondisinya bisa dikatakan memburuk karena tangan si AA membengkak, dan saat itu AA pun dirujuk ke RSUD Sondosia. Sebelum dirujuk, bukannya memberikan perawatan yang lebih ringan, perawat kembali menyuntikkan obat melalui tangan kanan AA yang sudah tampak membengkak. Nah, disinilah gengs, di sini kunci pertama kali AA mulai merasakan ketidaknyamanan di tangan kanannya ini. Disinilah awal mimpi buruk itu terjadi pada si AA. Sang ibu sempat memperingatkan pada perawat, tapi perawat hanya menjawab, itu hanya efek dari plester, lalu tetap melakukan penyuntikan. Beberapa jam kemudian, AA menangis kesakitan saat tangannya disentuh. Lihat gengs, apa yang dilakukan perawat ini. Bayangin aja, kondisi tangan yang sangat bengkak pada saat itu. Harusnya itu, tangan bukan ditambah disuntik lagi, tapi ditenangin dengan cara dikompres pakai air dingin ataupun hangat. Bukan malah disuntik lagi. Nah ini tentu bahaya kan gengs untuk si bayi tersebut, apalagi bayi tersebut masih berusia 1 tahun 4 bulan loh gengs.
Bayangin aja, tangannya dibengkak, disuntik lagi sebelum dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Kemudian, setelah beberapa jam pembengkakan terus menjalar, Ibu AA mencoba mengkompres tangan putrinya dengan air hangat sesuai petunjuk. Tetapi kondisi semakin memburuk. Pada malam hari, setelah rujukan diberikan, mereka bergegas ke RSUD Sondosia. Di sana, infus kembali dipasang di tangan kiri dan dilakukan observasi. Pagi harinya, 14 April 2025, pembengkakan di tangan kanan AA makin parah. Marliana kembali menyampaikan keluhannya kepada dokter spesialis anak yang tengah melakukan visitasi. Namun, respon yang diterima sangat mengecewakan. Dokter tersebut hanya mengatakan, itu hanya penumpukan cairan dan solusinya hanya dengan mengompres. Namun, setelah dilakukan oleh Ibu AA, hasilnya nihil. Kondisi AA kian memburuk karena tak tega melihat putrinya yang kondisinya semakin hari semakin memburuk. Ibu AA meminta pada pihak RS untuk merujuk anaknya ke RS yang lebih komplit penanganannya, yaitu RSUD Bima. Saking paniknya dia, seorang ibu melihat anaknya yang sangat kesakitan, apalagi tangannya itu ketika disentuh dia sangat merasakan sangat yang luar biasa. Gimana coba? Memang si Marliana ini panik. Akan tetapi wajar seorang ibu melihat anaknya yang sudah kesakitan seperti itu minta rujukan terus-menerus setelah dari puskesmas ke RSUD Sondosia. Kemudian kali ini ibu meminta ke pihak rumah sakit RSUD Sondosia meminta untuk dirujuk ke RSUD Bima yang lebih komplit penanganannya. Namun permintaan untuk dirujuk ke RSUD Bima sempat ditolak. Marliana dan Andika harus menelan pil pahit karena hanya diberi salep dan suntikan. Coba guys, tangan bengkak, disuntik lagi, dan cuma dikasih salep. Gimana perasaan seorang ibu? Ketika kesabaran sempat mencapai batasnya, Marliana membawa AA ke IGD RSUD Sondosia dengan tangisan dan memohon anaknya segera dirujuk. Akhirnya, pada malam hari tanggal 15 April 2025, mereka mendapat rujukan paksa dan menuju RSUD Bima. Di sini guys, harapannya kan ya, harapannya ketika dirujuk dari RSUD Sondosia ke RSUD Bima, harapannya mendapatkan penanganan yang lebih baik maksudnya. Akan tetapi, lagi-lagi AA tidak mendapatkan penanganan yang serius. Dokter yang bertugas di RSUD Bima yang tidak kita bisa sebut namanya, justru memberikan jawaban yang seolah meremehkan. Dokter itu bilang itu hanya peradangan dan akan kempes sendiri setelah diberi obat, katanya guys. Perawat bahkan meminta Marliana untuk tidak overthinking, padahal AA menderita demam tinggi, mual, dan kesakitan luar biasa dari tengah malam tanggal 15 April hingga siang 16 April. Tidak ada satu dokter pun yang datang untuk memeriksa AA secara langsung. Baru pada tanggal 16 April pukul 11 waktu Indonesia Tengah, ketika Marliana menangis histeris karena kondisi anaknya yang semakin melemah, seorang dokter spesialis datang dan langsung menyatakan bahwa tangan AA mengalami infeksi parah dan harus segera dilakukan operasi. Operasi darurat pun dilakukan dan hasilnya sungguh menyayat hati seorang ibu. Jari-jari tangan si AA sudah tak bisa lagi diselamatkan. Dokter menjelaskan bahwa infeksi berasal dari luka bekas tusukan infus yang memungkinkan terinfeksi bakteri ganas. Setelah persetujuan orang tua, operasi pun dilakukan. Tangan kanan AA dari telapak hingga jari-jarinya resmi diamputasi. Ini, keluarga kecil ini bukan hanya berduka, tapi juga berjuang. Marliana menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat. Ia menuntut evaluasi menyeluruh atas sistem rujukan dan penanganan medis di Nusa Tenggara Barat, mulai dari Puskesmas Bolo, RSUD Sondosia, hingga RSUD Bima.
Hal ini tentu harus menjadi evaluasi bagi seluruh tenaga medis di seluruh Indonesia terutama, karena jika tidak segera diperbaiki secara mendalam, hal semacam ini bisa saja terjadi lagi dan akan merugikan banyak pasien tentunya. Harapan untuk keadilan bagi AA atau harapan untuk keadilan bagi Arumi, Agnia, Azkaira, tentu kehilangan tangan kanannya akibat dugaan malpraktik medis mulai mendapat titik terang. Satreskrim Polres Bima resmi menyelidiki kasus yang mengguncang hati publik tersebut. Kasus ini bukan hanya sekedar soal prosedur medis yang keliru, tetapi tentang nasib seorang anak kecil yang harusnya bisa bermain dan menggenggam dunia, namun kini harus menghadapi kenyataan hidup dengan satu tangan. Kepala Satreskrim Polres Bima AKP Abdul Malik mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti laporan dari keluarga korban. Sejak laporan masuk, penyidik bergerak cepat. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk para perawat, dokter, sebagainya yang berada di rumah sakit, termasuk di puskesmas juga. Termasuk orang-orang yang menangani AA di Puskesmas Bolo dan 2 rumah sakit lainnya. Kasihan banget nasib AA ini ya gengs, teringat pada anak sendiri. Kami harap pemerintah agar memperbaiki sistem medis yang ada di Indonesia, agar tak terjadi lagi korban-korban semacam AA, yang awalnya hanya sakit, panas, dan muntah-muntah, malah memiliki nasib yang naas karena kekeliruan tindakan harus kehilangan tangannya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Buang negatifnya dan ambil positifnya. See you gengs.